Kita membahas kajian tentang fasal yang menerangkan hukum yajibul istinja. Ya, wajib bagi setiap kita beristinja dari hal-hal yang najis, ya. Min kulli radbin kharijin min ahadis sabilain bil ma' au bil hajar. Kemarin diterangkan hukum fasal menerangkan tentang istinja. Ya, artinya bersuci dari hal yang najis, ya. Debok atau membersihkan diri kita dari hal-hal yang najis, khususnya yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu dari dua jalan kehormatan kita, baik kehormatan kubur ataupun dubur. Boleh dilakukan dengan dua cara, ya. Beristinja dengan air atau beristinja dengan hajar, ini dengan batu, ya. Kalau kemarin sudah diterangkan tentang tata cara istinja bilma, ya. Ada lagi istinja dengan hajar. Kalau dengan air kemarin juga sudah diuraikan. Kali ini kita membahas tentang istinja bil hajar, ya. Amal istinja bil hajar disebut dengan istijmar, ya. Istijmar, ya. Kalau istinja itu biasanya dengan air. Kalau bil hajar istijmar. Dan hukum istinja dengan hajar ini boleh menggantikan apa? Air. Apabila kita nggak ada air, boleh istinja dengan batu, ya. Nanti ada tata cara, syarat-syaratnya batu tadi itu. Harus yang suci, batu tadi itu kering, gak basah. Nah, batu tadi itu bisa mengangkat yang namanya najis. Dan syaratnya tadi itu harus cuman apa? Min ahadis sabilain. Ya, dari dua jalan, mau kubul ataupun dubur itu aja. Kalau najis yang keluar dari salah satu dari jalan ini, maka boleh istinja dengan menggantikan air dengan batu. Tapi kalau selain dari dua jalan ini, maka nggak bisa digunakan istinja dengan batu. Yang ada harus dengan air. Seperti keluar dari hidung darah, ya kan? Keluar dari selain hidung, apa tangan, apa kena sayat atau apa saja, nanah. Nah itu nggak bisa kalau keluar dari selain dua jalan ini. Nah di sini diterangkan bil hajar. Ada hukum lagi, ya, batu, ya. Ada hukum wa kuriha minal haram, ya. Dimakruhkan kalau kita menggunakan batu tadi itu apa? Dari tanah haram. Tanah Mekah, Madinah. Itu tanah-tanah yang disucikan, kan? Batu-batunya juga suci. Oh, kita kalau seandainya nggak ada, nah, terus gimana, Beb? Kalau kita kan daerah sana, isinya nggak ada. Nah, itu makruh. Kalau seandainya tidak ada batu selain itu, kalau masih ada batu selain itu makruh. Tapi kalau nggak ada batu selain cuma tanah haram, hukumnya nggak makruh. Paham, ya? Karena nggak ada lagi, umpama kita di tanah haram, nggak ada lagi batu kecuali tanah haram ini, itu hukumnya hilang makruhnya. Tapi kalau masih ada tanah, umpama ini tanah selain dari batu dari selain haram bisa kita ambil, tapi kita menggunakan tanah batu yang ada di tanah haram, maka hukumnya makruh. Paham? Itu cuman makruh. Jadi wa kuriha minal haram ma'a wujudihi min ghairihi. Di mana masih ada selain dari tanah haram. Kalau masih ada dari tanah haram, batu-batu dari keluar tanah haram, seperti di tanah Arafah. Biasa itu sudah keluar dari haram, tanah Arafah itu bisa diambil. Ya kan? Tapi kalau sudah masuk tanah haram, ada dari tempat lain, maka hukumnya makruh. Pakai batu-batu dari situ. Wa kharaja bin najis. Nah ini. Jadi juga di sini dikatakan selain dari kata-kata yang najis, ya. Jadi kalau seandainya yang keluar dari salah satu dari dua jalan ini bukan yang najis, ya. Apa yang dimaksud di sini? At-tahir. Seperti mani. Mani kan keluar dari kubul. Ya kan? Bagaimana, boleh enggak istinja? Kan yang dimaksud di sini ini kan apa? Istinja min kulli rotbin, ya kan, najisin, yang basah yang najis. Nah, ini kan mani kan basah tapi nggak najis, boleh nggak istinja umpama pakai begitu? Nah ini hukumnya kalau kita istinja walaupun keluar mani pakai istinja umpama dengan batu umpama, itu boleh cuman sunnah. Wa in sunnah minhu, ya, disunnahkan sekalipun keluar mani kita istinja pakai batu, karena mani kan suci, nggak najis, gitu. Karena dihukumi sunnah
ada beberapa ikhtilaf dari beberapa ulama, ada yang bilang walaupun mani itu wajib istinja, dia bilang gitu. Ya kan? Tapi kan hukum istinja ini menghilangkan najis kan. Sedangkan mani kan enggak najis. Kalau ulama yang lain bilang hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Itu khurujan minal khilaf. Jadi keluar dari pendapat yang bilang ini wajib, ada yang bilang enggak wajib. Jadi yang paling bagus dia selamat dari dua jalan tadi itu, sunnah gitu. Nah, ini khurujan min khilafi mujibihi minhu. Jadi keluar dari pendapat-pendapat yang mengatakan kalau keluar dari kubul tadi itu mani itu tetap najis, katanya dia bilang gitu. Enggak, mani kan suci. Nah, berapa ulama bilang suci kan, enggak ada yang bilang najis. Kecuali setelahnya. Setelahnya mani kan ada yang itu? Najisnya kan? Wadi. Ya, wadi itu sesuatu yang keluar yang dirasakan setelah kerja keras, capek. Biasanya habis keluar mani itu lemes. Ya kan? Nah, tapi kalau madi sebelumnya mani. Nah, biasanya itu dibilang itu kan wajib keluar najis. Nah, itu. Tapi kalau seandainya langsung keluar mani enggak pakai. Nah, itu cuman hukumnya sunnah, istinja dengan batu. Qala al-Imam Al-Bujairami, Ba'jim itu Bujairami disingkat ya. Qala al-Imam Bujairami, kamalikin seperti pendapat Imam Malik, bina'an adal qaul yang bersandarkan atas satu pendapat indahu menurutnya biwujubi ghuslin najasah. Ini wajibnya orang itu membersihkan membasuh dari yang najis. Makanya Imam Malik bilang walaupun mani pasti ada najisnya keluarnya bebarengannya setelahnya atau sebelumnya, maka tetap wajib istinja dengan batu gitu, bukan sunnah lagi gitu. Karena keluar itu ada najisnya gitu. Tapi kalau ulama bilang mani masih dikatakan suci. La 'alal qaul bisunniyatihi, tidak berpegang kepada qaul yang mengatakan kalau istinja dengan batu keluar mani itu sunnah. Dia enggak berpegang pada pendapat itu. Kalau Imam Malik bilang wajib, bukannya sunnah. Istinja dengan batu sekalipun itu yang keluar mani, yang suci. Ya ini kan beberapa pendapat kan, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi kita pegang yang sunnah, maka itu selamat dari dua versi ini, ya kan? Indahu alladhi i'tamaduhu, ya, berpegang kepada kaul yang mengatakan sunnah beristinja dengan batu sekalipun yang keluar itu suci seperti mani. Nah, itu menurut orang-orang yang mengakui atau mengikuti pendapat tentang kesunahan istinja dengan batu walaupun yang keluar yang suci. Atau seperti wakarihin. Karih itu seperti buang angin. Angin kan keluar dari dubur, ya kan? Apa yang keluar dari itu kan namanya najis istilah kata. Tapi walaupun enggak keluar najis, istilah kata cuman angin. Nah, itu kita istinja, itu sunnah. Nah. Wa in kanal mahallu ratban, sekalipun tempatnya jadi keluar angin tapi basah gitu. Keluar angin tapi basah, maka istinja dengan itu sunnah. Ya saya mohon maaf ini orang kagak keluar apa-apa tapi tempatnya basah. Ya kan? Tempatnya basah. Pantatnya masih basah keringat kek, ya kan? Nah, istinja dengan itu sunnah. Gitu. Ya kan? Ada yang bilang mubah, boleh-boleh aja. Namanya cuma keringat, ya kan? Kan keringat kan cuma basah doang, situnya doang. Tapi itu boleh-boleh aja, nggak pakai istinja nggak apa-apa. Tapi istinja sunnah. Gitu. Nah, ini hukum-hukum dari hal-hal yang dikatakan. Atau min ahadis sabilain al-mulawwath ghairuhu. Atau beristinja dengan batu dari salah satu dua jalan ini kena sesuatu yang dinodai, sesuatu yang kotor mama. Nah, kita istinja dengan batu. Ya kan, dinodai dengan sesuatu yang kotor. Ya, kayak apa kita istinja? Itu sunnah. Enggak dikatakan wajib. Ya, tapi kalau yang kencing itu memang harus ya, istinja kalau ada air dengan batu. Jangan sampai kita enggak pakai istinja langsung jualan ya najis semua. Ya kan? Nah, ini salah satunya hukumnya ini. Lakinnahu yusannu minhu, tetapi hukumnya disunnahkan ya sekalipun cuman dinodai sesuatu yang kotor. Wabi dan dengan perkataan min ahadis sabilain. Nah ini
itu cuman boleh istinja dengan air dengan batu ini, yang dengan batu ini istijmar ini cuman di salah satu dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Bukan dari selain dua jalan ini, ya. Kalau selain dari dua jalan ini, apa saja yang keluar yang najis maka harus dengan air. Menghilangkannya dengan air. Khurujihi min tuqbatin, yang keluarnya tadi itu dari satu lubang, ya. Lam tu'ta hukmal farji, yang tidak diberikan contoh seperti hukum farji. Hukum farji itu maknanya selain dari dua jalan itu, kehormatan kubul ataupun dubur. Hidung, lubang ini kan lubang hidung, atau mulut darah, keluar darah, itu harus dengan kumur. Nggak bisa dengan batu, gimana? Ya kan? Ya harus dengan kumur, kayak gitu sih. Atau dengan tisu begini. Itu sih nggak bisa, mohon maaf, nggak menghilangkan najis, tetap masih ada. Nah, itu harus kumur kalau dengan selain dari dua jalan ini. Fa yata'ayyanu fihal ma, maka wajib dengan air, ya, li izalatin najasah, untuk menghilangkan najis. Kalau dari selain dua jalan ini. Tapi kalau masih dari salah satu dari dua jalan ini, asal kalau nih mohon maaf, kalau kehormatan depan itu cuman di bagian kepalanya aja. Najisnya di situ bisa diangkat dengan batu tadi itu. Atau au ma fi ma'nahu, apa saja selain batu. Seperti karton. Begini, yang kira-kira bisa ngangkat najis, karton kan ngangkat tuh. Tisu, bisa kan? Yang sifatnya pokoknya bukan yang dihormati. Jangan roti dibuat istinja. Ini kan kadang-kadang roti kering buat istinja, nggak boleh. Itu yang dihormati. Harus yang dimakan manusia nggak boleh. Ya, itu kan dihormati. Nggak boleh kita istinja dengan tulang. Tulang itu kan makanannya jin. Makanannya manusia, makanannya jin, nggak boleh kita istinja dengannya. Ya kan? Makanannya binatang pun kalau lebih banyak dimakan sama manusia masih nggak boleh. Kalau masih dikit, jarang manusia makan, gini masih boleh, gitu, ya. Makannya binatang, tapi bisa dibuat istinja. Tapi jarang manusia makan beginian mah, gitu. Kadang-kadang doang, ya itu masih boleh. Tapi kebanyakan manusia, atau sama binatang makan, manusia makan juga. Apa tuh yang dimakan dua-duanya tuh? Nah itu juga masih gak diperkenankan untuk dibuat istinja. Karena itu makanan manusia dihormati kan, gitu. Nah, ini salah satunya min ahadis sabilain. Au ma fi ma'nahu min kulli jamidin. Jadi apa saja yang searti dengan batu, seperti barang yang jamid, benda padat. Benda padat itu ya kayak ini pecahan genteng. Itu kan bisa ngangkat najis juga kan, nyerep, ketarik najisnya di ini masih ada di ujungnya kubul kita, tarik sama keset gini, hilang 2 kali 3 kali, udah hilang najisnya udah. Itu ainun najasahnya, tapi asar masih ada ya. Tapi nanti kalau kita ada air kita siram aja. Jadi buat wudhu sudah boleh ya. Dalam kondisi seperti itu sudah mengangkat ainun najasah. Jamidin bi alla yakuna rotban, syaratnya yang benda padat tadi tidak boleh basah. Nggak boleh, kalau batunya basah buat istinja, ya basah mah basah tetap aja. Tambah pelepotan ke sono-sono. Ya kan? Kalau kering kan dia ngangkat yang basah itu, kering kan ngangkat kan tuh, keangkat. Nah, jadi di sini kering. Jangan basah. Atau yang sifatnya enggak nempel. Lah ya gelak itu artinya enggak ngangkat. Seperti apa? Benda padat tapi enggak ngangkat. Kaca buat istinja. Wah, walaupun enggak basah tapi kaca buat tambah pelot-pelot kemana mana. Jidan yang benar. Ada? Nggak bisa begitu. Nggak bisa kalau pakai kaca. Atau yang sifatnya itu licin, nggak bisa. Kayak ini keramik licin nih. Ya kan yang licin gini ya nggak bisa. Kalau baliknya keramik kan agak yang kasar tuh masih bisa itu. Lembut. Nah, itu ngangkat kan. Baliknya keramik. Kalau keramiknya nggak bisa. Ya kan? Ya kayu tapi yang kasar, yang istilahnya ngangkat kayu, jangan yang licin. Kayu yang masih bisa nyerap boleh. Nah, itu jamidin apa saja benda padat, pokoknya sifatnya tadi itu yang sifatnya koli itu bisa menarik najis itu, ketarik, keangkat. Nah, ini boleh digantikan untuk beristinja dengan selain air. Tahirin yang suci, nggak boleh batunya ada tadinya kucing di situ. Wah,
Ada ini kotorannya babi, wah sahabat marah lagi. Ya kan? Emang nggak bener. Yang suci pokoknya. Atau kering, mohon maaf, la najisin wala mutanajisin. Nggak boleh benda yang selain tohir, yang najis. Apa itu? Kotorannya kucing yang udah kering. Walaupun itu kan kering, tapi buat narik, ya nggak bisa kan, dia kena basah jadi najis kan. Kecuali kering sama kering, masih nggak nempel, nggak berpindah najisnya. Tapi kalau dia kering, kita basah, kita talikin, malah kita yang kena najis. Nah ini. La mutanajisin, bukan najis, bukan terkena najis. Bukan najis tapi bukan terkena najis. Ini sifatnya ini. Ya kan? Walau jasa liddarurah, boleh sekalipun tapi dalam kondisi darurat. Darurat ya. Nama kan darurat itu tubahul mahdurat. Apa saja yang kalau sudah darurat, yang haram aja boleh. Ya kan? Sekarang nih, kalau ente nggak makan babi mati, tapi nggak ada makanan lagi udah, nggak ada ini makanan nggak bisa, nggak ada dimakan, nggak ada, masa makan tembok, ya kan? Ngomong nggak ada, ya kan nggak ada. Kalau saya nggak makan ini mati, ya apa ini? Ada babi cuma segini, aduh, gimana nih? Nah kondisi gitu itu pun cuma sekedar mengganjal dari rasa lapar aja. Jangan mentang-mentang halal loh, oh lagi dong bakal nyati yang enak kan, ya. Ini sih udah kesempatan, ngambil kesempitan dalam kesempatan, nggak boleh haram. Udah sekedar udah ngilangin lapar udah cukup. Dan itu pun makannya harus dalam hati tidak suka. Dalam hati tidak ada keinginan sama sekali. Bukan, nah kebetulan mumpung halal gini, nggak boleh. Berarti ini masih seneng, nggak boleh. Hati itu tetap tidak suka, walaupun Allah masih bilang boleh dalam kondisi darurat, tapi tidak boleh merasa cocok makan ini gitu, kayak gitu. Atau itu dipaksa makan, nggak usah bunuh kamu, makan nggak nih? Oh, ini lagi perang nih, mau tembak no, mau nggak makan. Udah itu makan itu harus benci, nggak suka. Ya, nanti selamat dari tembakan kan, makan. Coba lihat. Tapi kalau masih bisa dikeluarin lagi, seandainya dia nggak keluarin nggak apa-apa. Seandainya bisa gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, darurat itu dimaafin sama Allah, darurat. Nah kayak gini nih, kalau nggak ada lagi, gimana nih mau sholat ini masih ada najis, sudah itu kering masih bisa tuh najis. Darurat, indah darurah, tubahul mahdurat. Atau mutanajis, benda yang kena najis, bukan najis. Bendanya ini kena najis, pernah dikencingin orang tapi kering, kena najis kan? Oh kita gini kan, jadi najis kan? Nggak apa-apa, darurat. Namanya darurat gimana? Nah, itu beda lagi kayak yang begitu. Wa innama tahurud dabigh min jildil mayyitah. Nah, sekalipun kulit yang disamak. Ada kan? Kulit bangkai terus disamak. Tadi kan najis bangkai. Kulitnya itu kalau disamak jadi suci. Bisa dibuat sepatu. Ya kan? Buat tas. Kulit. Tapi jangan kulit babi, jangan kulit anjing ya. Kulit binatang apa saja, ya kan, yang sudah jadi bangkai itu disamak, oh itu keringnya dikasih itu kayak garam yang pahit-pahit yang sifatnya ngeri, itu darah-darahnya itu sampai kering. Nah itu nanti itu udah hilang najisnya, bangkai bisa jadi suci. Nah itu digunakan dibuat apa? Nah ini bersuci dengan menggantikan batu. Ini kulit sepatu udah sama, udah. Kulit apaan ini? Ini Pak, kulitnya buaya. Oh ya, ya udah deh. Masih bisa, ya kan? Gitu. Tapi diselainkan katanya ulama, ya. Kalau kulit binatang yang dimakan, nggak diperkenankan kalau masih ada yang lain gitu. Ada kulit ini, ada kulit ini, tapi ini kulitnya kambing. Oh, kambing kok dimakan dagingnya? Nah, itu muhtaram. Jangan, kalau bisa jangan. Kalau nggak ada selain batu, nggak ada lagi cuman kulit. Indah darurat lain lagi, kalau darurat masih bisa, ya kan? Yang najis saja boleh, apalagi yang itu, ya kan masih nggak najis. Nah itu. Wa in kana min jildil mayyitah, walaupun dari kulit bangkai. Wa in kana najisan, bangkai kan najis, ya kan? Tapi setelah disamak hilang najisnya, maka boleh. Kenapa kok jadi boleh? Li'anna dzalika ihalatan. Karena yang tadi hukumnya najis berpindah kepada suci.
Karena disamak tadi. Ihala itu perpindahan hukum. Asalnya tadi itu najis disamak sampai jadi suci. Bangkai kan najis. Setelah disamak sampai jadi suci, maka boleh digunakan untuk ya buat tempat minum masih boleh. Karena disamak tadi tuh. Nah, itu dibuat istinja, boleh. Qoli'in, dan sifatnya lagi benda padat tadi itu harus qoli', mengangkat yang apa? Ya najis tadi itu, menghilangkan. Maknanya itu qoli' bisa ngangkat. Jangan kayak kaca nggak ngangkat. Atau keramik yang lembut begini nggak ngangkat. Nah ini boleh nggak ini? Ini kan lembut nggak bisa kan? Ini licin nggak bisa ini. Kecuali agak kasar apa ya. Ya pokoknya selain itulah kain-kain masih bisa, kain kayak tisu ini kain kan bisa menarik ini set ya kan? Ya tapi jangan pakai kain baju lah, masa kain baju. Ya kan kain yang ya sifatnya bisa ngangkat masih boleh. Tisu, karton yang kering itu kardus bisa kan? Nah itu bisa. Model-model begitu. Nah, qoli'in walau hariran lirajulin, sekalipun itu harir sutra kan orang laki nggak boleh kan pakai sutra. Tapi dalam kondisi seperti ini boleh buat istinja. Tapi sebenarnya nggak boleh kalau orang laki itu haram pakai sutra emas. Laki pakai emas itu nggak boleh. Yo, laki kalungan emas lagi, astagfirullah. Ya kan, anting-anting emas. Laki nggak boleh. Nah, di sini diharamkan. Atau min naqdin ya. Nah, ini katanya ulama emas ya. Lam yutba wa lam yuhayya ilai lidzalik. Yang memang tadi itu dicetak, tidak dicetak untuk urusan buat apa? Istinja, tapi digunakan buat itu. Dalam kondisi nggak ada lagi gantinya, maka boleh. Gitu. Harir itu sutra. Wal aslu ma'al hurmas. Kalaupun hukum asalnya itu haram buat laki-laki pakai sutra itu haram, nggak boleh. Tapi buat menghilangkan najisnya hukumnya itu boleh. Tapi haram memakainya. Untuk menghilangkan najisnya bisa. Gitu. Kayak inti sholat nih, nyolong bajunya orang, sholatnya sah, nyolongnya kagak bener. Paham ya? Anak kalau kagak sholat, ya benar sholat. Tapi aduh nyolong kata malaikatnya gimana hukumannya? Ya dosa nyolongnya, tapi sholatnya enggak dosa. Paham ya? Ketutup aurat gitu. Atau ngambil punyanya orang nggak pakai izin, ya kan? Nah, maki langsung sholat. Orangnya nggak ridho, nggak bisa, nggak ridho. Itu sholatnya sah. Cuman nggak ridhonya nggak ridho. Ada dosa kagak ridho harus minta maaf. Atau itu bayar gimana caranya, ya kan? Nah, itu kayak gitu caranya, minta ridhonya. Nah sedikit walam yutba wal aslu ma'al hurma au inda darurah faqat, atau dalam kondisi darurat ya, tapi di sini ini dalam kondisi darurat. Kalau seandainya enggak ada lagi kecuali sutra, itu hukumnya haramnya hilang. Ya kan? Sama seperti makruh. Makruh itu kalau dalam kondisi darurat udah enggak makruh, ya kan? Kayak inti sekarang kencing, kalau orang kena kencing batu disuruh makan itu peti. Ya kan? Peti kan makruh kan? Nah tapi peti itu buat ngelancarin kencing. Nah dalam kondisi inti berobat, memakan peti itu nggak makruh, bahkan disunahkan gitu. Dalam kondisi begitu itu nggak makruh. Atau rokokan di posisi mohon maaf itu dingin yang di kutub utara. Kalau nggak rokokan mampus, ya kan kalau rokokan, kedinginan rokokan ngangetin badan. Nah hukumnya itu malah disunahkan, udah bukan makruh lagi. Nggak apa-apa, ya kan ada nanti jatuhnya wajib kalau nggak mati, ya serem kan. Nah itu kayak gitu-gitu beda lagi hukum. Nah, kondisi-kondisi darurat kalau kayak gini nih yang dimaksud. Lama la yaklaq limulasatihi, tapi tidak boleh menggunakan sesuatu untuk istinja yang sifatnya tidak menghilangkan, tidak mengangkat najis, dikarenakan mulasatih. Mulasah itu yang lembut atau yang licin, ya kan? Atau yang rohwah itu yang lembut atau yang lunak. Lunak itu kayak apa ya? Sifatnya benda yang lunak tapi nggak ngangkat. Apa tuh? Kayak tanah liat ya. Tanah liat lunak ya. Nggak bisa, susah. Tanah liat. Nah, lunak. Apa benda-benda yang lunak kayak permen yang lunak. Yang kayak begitu-begitu itu nggak diperbolehkan. Au ta'atsara ajza'uhu katurabin. Au apa? Tatasaro
Tasaro itu yang berhamburan kalau digunakan. Umpama ini kita pakai hancur, jor, ya pecah. Apa kayak tanah itu yang keras, tapi digini pecah, malah tambah kemana-mana. Nah itu nggak boleh. Nah, sifatnya apanya? Luzu jatihi, ya, lengket. Sifatnya lengket, nggak bisa ngangkat itu. Malah nempel ke situ, bukan ngangkat, ngelengket. Kayak apa namanya? Sifat-sifatnya begitulah, nggak bisa gitu. Apa lem kan? Begini malah tambah lengket ke situnya. Nah ini nggak benar. Nah insya Allah nanti kita sambung lagi ya, banyak masih bab-bab tentang hukum ghairi muhtaramin. Nah selain juga apa yang bukan yang dimuliakan, yang bukan yang dimuliakan. Kalau yang dimuliakan nggak boleh. Kalau yang bukan dimuliakan kayak tadi itu, ya kan, batu apa kan bukan dimuliakan. Kalau yang dimuliakan yang dimakan, yang dihormati. Nggak boleh yang dihormati, tulang itu dihormati karena itu makanannya jin. Atau makanan kita nanti gunakan buat gitu, nggak boleh. Ya, makan kita apa namanya pakai istinja pakai ini chicken, pakai chicken buat istinja nggak boleh juga, makan itu dihormati, makan manusia. Wa minhuma ulima tabdiluhu. Ngapa? Wa khala'an mu'dami nahwi Taurat. Nah, seperti ada orang kayak zaman sekarang kan ini nih, mohon maaf ya. Kitab Taurat karangannya orang-orang non muslim ini. Kan menurut dia Taurat asli. Padahal itu kan sudah tabdil udah perubahan semua kan. Nah, kita istinja pakai kertasnya dia tuh. Ya kan? Tauratnya dia yang palsu kan. Nah, tapi kalau memang isinya semuanya itu memang bukan Taurat asli, boleh. Istinja pakai gituan. Ya kan? Tapi kalau sebagian besar masih ada aslinya. Ada bismillahirrahmanirrahim. Waduh jangan. Istinja pakai gituan, enggak boleh. Kalau memang udah isinya udah banyak perubahan semuanya udah enggak ada yang beres. Wajil didabrin. Nah nih, kulit yang disamak, ya kan? Yang disamak tapi tadi itu yang disamak bukan dari sesuatu kulit yang dagingnya dimakan. Kayak kambing, onta, ayam, yang dagingnya dimakan, kulitnya disamak umpama kita nggak boleh gunakan, ya kan? Muhtaram itu sesuatu yang dihormati masalahnya dagingnya. Jadi kulitnya pun dihormati. Min makulin dari yang dimakan. Wa najisin min ghairihi, ya kan? Dan dari sesuatu yang najis masih diperbolehkan tapi sifatnya darurat kalau memang nggak ada lagi, ya kan? Selain dari kulit-kulit yang binatang yang najis, apa namanya binatang-binatang yang sifatnya tadi itu apa namanya bangkai yang sudah najis terus disamak, ya kan? Nah itu masih diperbolehkan. Amal muhtaram adapun yang masih dihormati nggak boleh kita gunakan buat istinja. Bahwa juz'un adamiyun mutlaqon, seperti salah satu bagian tubuhnya manusia. Ada kupingnya orang lepas. Kupingnya orang. Nah ini buat istinja sih kuping. Nggak boleh, ya kan? Atau apa saja tangannya putus, kaki nggak boleh dibuat istinja. Karena itu manusia dihormati kan, dimuliakan. Atau hayawanin muttasilin bihi. Hewan yang bergantung padanya. Hewan ini selalu dekat sama manusia, dekat. Mati dibuat istinja, jangan. Dia masih kita hormati, bergantung jadi dia dapat pahala dapat kehormatan juga. Hewan ini selalu dekat sama manusia, baik gitu. Burung yang suka diperintah manusia dekat, kan ada kan yang dekat bergantung sama manusia, cekat. Kalau sama dia dekat burung, binatang, ada kan? Nah kayak gitu-gitu itu kita jangan. Au kutiba ilmi kutubin ilmin syar'i, kutubi ilmin syar'i, kitab-kitab yang ilmu syariat nggak boleh. Ini kertas-kertas ini kan ilmu syariat nggak boleh buat istinja ini. Kecuali kayak koran, kalau salah nih koran sih bukan kitab, ya kan isinya nggak ada Quran yang ada. Kalau ini kitab-kitab ini, walaupun nggak ada Quran umpama dalamnya, tapi kan isinya nahwu sorof, ada kan ilmu alat, jangan, itu dihormati. Wajuludiha, kulitnya pun kalau kitab ini kulitnya ini buat istinja nggak boleh. Kulitnya itu apa namanya campurnya kan, dihormati juga. Kulitnya Quran, ini dulu buat bekas Quran ini kulitnya, tapi udah robek. Jangan, awas lu. Itu kan namanya nempel sama Quran, jadi dihormati sampai karena dia mutasilin bergabung. Manusia juga gitu, binatang yang masih dekat sama dihormati. Au bukan lagi yang dekat sama manusia. Wa ma kutiba alaihi mu'dhamu wa mat'umun lana wa mat'umun lil jin. Apa yang dimakan buat kita manusia atau yang dimakan sama jin, tulang. Itu yang dimakan jin. Jangan buat istinja. Yang dimakan manusia. Aulana walil bahaim ala sawa.
Binatang makan, manusia makan. Tapi sama-sama. Nggak lebih banyak manusia, nggak lebih banyak binatang. Sama manusia juga banyak, jangan dimakan. Kecuali banyakkan binatang manusia jarang makan, masih bisa. Gitu. Na'am ma tawaqqafu izalatun najis alaih au kana asra'u fi izalatihi, atau kalau masih bisa bergantung, bisa menghilangkan najis, atau yang lebih cepat menghilangkan najis asal nggak lebih banyak dimakan oleh manusia, itu ya juzu istimaluhu fi izalatihi. Nah, insyaallah nanti pada waktu yang akan datang kita sambung wa yusannul jam'u bainahuma. Itu istinja dengan batu selain dengan air. Nah, adapun hukum nanti boleh digabung antara istinja dengan air dan istinja dengan batu. Itu lebih afdol. Ya, nanti insyaallah kita terangkan di waktu yang akan datang. Nah, hadirin mudah-mudahan